Saudara, masih ingatkah Anda Anjeli Emitasari, biduan dangdut yang viral setelah dilantik menjadi kepala desa di Kabupaten Lamongan 4 tahun lalu? Lama tak terdengar kabarnya, Kades cantik ini mengaku menjadi korban penipuan berkedok penanaman modal usaha atau investasi bodong dengan modus iming-iming yang mendapat keuntungan yang menggiurkan. Ya, kasus investasi bodong yang dialami Anjeli hanyalah salah satu kasus investasi bodong yang terus bermunculan. Lalu bagaimana caranya agar kita terhindar dari investasi bodong? Simak info kriminal berikut ini. Investasi menjadi pilihan yang menarik bagi banyak orang untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Namun, di balik peluang keuntungan menarik, terdapat resiko investasi bodong yang dapat merugikan para investor. Lalu bagaimana cara agar kita tidak tertipu investasi bodong? Simak info kriminal bersama saya Tabita Putri dan juru kamera Kanal Prasetyo berikut ini. Anjeli Emitasari, Kepala Desa Kedung Kumpul, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, mendatangi Polres Lamongan didampingi penasehat hukumnya. Anjeli melaporkan 3 orang sekaligus pemilik sebuah perusahaan investasi yang berdomisili di Surabaya. Kades mantan biduan dangdut yang sudah mengabdi selama 4 tahun ini mengaku sudah melakukan investasi 6 kali di perusahaan investasi tersebut dengan total kerugian 137 juta rupiah. Kasus penanaman modal atau investasi bodong ini juga sudah dilaporkan ke Polda Jatim dengan jumlah korban yang melapor mencapai 300 orang dengan kerugian 16 miliar rupiah. Itu teman. Teman. Ya, teman baik, teman arisan, ya teman sosialita juga itu anak-anak. Jadi selebgram juga, selebgram Surabaya. Ketemunya di arisan. Iya, betul. Kapan itu, Bu? Kurang lebih awal tahun 2023. Oh, 2023. Ya. Berapa kali ngasih, Bu, waktu itu? Saya ngasih itu mulai bulan Maret. Atau bisa dijelaskan yang dijanjikan apa sih, Bu, sampai Ibu tergiur? Yang dijanjikan itu profitnya ya, bentuk profit saat itu. Karena kadang kala ada yang 10 hari kita dapat profitnya 10%, ada juga yang 5 hari 7%, semacam itu. Nah, tidak pernah kalah juga, akhirnya selalu tepat waktu. Nah, pas kontrak habis masa itu 3 bulan, setelah itu di bulan Juni, setelah itu saya minta rokok, ya nggak ada respon sama sekali. 5 warga kota Palembang, Sumatera Selatan ini mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang dan mengaku telah menjadi korban penipuan temannya sendiri berinisial SF. Modus pelaku dengan cara meminjam aplikasi kredit dan pinjaman online milik para korbannya dan meminjam uang hingga puluhan juta rupiah serta membeli sejumlah barang. Namun saat akan dilakukan penagihan, pelaku justru menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Total kerugian yang diderita para korban ini pun mencapai 100 juta rupiah. Atas kejadian ini, kelima korban pun harus berurusan dengan para penagih hutang atau debt collector. Dia ini modusnya minjam akun kredit. Minjam akun kredit tadi. Alasan dia ini bermacam-macam, ada yang dari alat rumah tangga, ada yang dari HP-nya rusak, segala-galanya, dan juga ada modus minjem duit untuk orang tuanya sakit. Sudah sempat dibalikin belum duit? Kalau sempat balikin belum, ini dia sekarang kabur, nggak tahu kemana, ya mudah-mudahan secepatnya urusan ini selesai. Gitu. Ini ketipu semua ini? Ini korban kalau Berapa total? Total kerugian hampir 100 juta. 2 tahun mengaku ditipu rekan bisnisnya hingga miliaran rupiah. Seorang pebisnis diwakili kuasa hukumnya melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kasus ini bermula ketika korban ditawarkan kerjasama dalam sebuah pameran dengan sistem bagi hasil oleh terlapor pada tahun 2022 silam. Korban yang tertarik kemudian menyerahkan dana sebesar 3,6 miliar rupiah secara tunai di hadapan beberapa saksi dan dijanjikan akan mendapatkan uangnya kembali dengan total 4,4 miliar rupiah. Namun belakangan diketahui ternyata pameran yang dijanjikan terlapor ternyata fiktif. Korban berusaha meminta uangnya kembali dan oleh terlapor diberikan selembar cek senilai 500 juta rupiah.
Namun saat akan dilakukan pencairan, cek tersebut ditolak oleh pihak bank karena dana tidak tersedia. Korban pun akhirnya memilih menempuh jalur hukum. Datang ke Polres Jakarta Selatan ini guna melaporkan dugaan tindak pidana penipuan, ya, perbuatan curang, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP. Ya. Kami telah melaporkan orang yang diduga melakukan tindak pidana, ya, atas penipuan, ya, tipu gelap. Lalu kemudian karena dia telah memberikan cek kosong, ya, kepada klien kami, sehingga kami melaporkan yang bersangkutan di Polres Metro Jakarta Selatan. Maraknya kasus investasi bodong di berbagai daerah semakin meresahkan. Dari data Otoritas Jasa Keuangan OJK, total kerugian masyarakat sepanjang tahun 2017 hingga 2023 mencapai 140 triliun rupiah. Jadi data yang kami punya, ya, saat ini, ya, dari tahun 2017 sampai 2023 itu masih kurang lebih 140 triliun, ya, rupiah. Dan ini tentu kita juga memperkirakan banyak silent victim atau korban-korban yang diem karena beberapa alasan yang tidak menyampaikan kerugiannya, tetapi kurang lebih sekitar itu. Investasi bodong adalah bentuk investasi ilegal yang berupaya menipu para investor dengan janji keuntungan besar dan tidak masuk akal. Keberhasilan dan popularitas investasi bodong seringkali didorong oleh kurangnya literasi finansial investor. Nah, untuk menghindari jebakan investasi bodong, terdapat beberapa langkah yang bisa Anda lakukan. Yang pertama adalah melakukan riset mendalam. Sebelum berinvestasi, lakukanlah riset mendalam tentang jenis investasi, perusahaan yang menjalankan, serta potensi resikonya. Di samping itu, periksa juga dokumentasi dengan seksama untuk memastikan keabsahan investasi tersebut. Yang kedua adalah mengecek testimoni pelanggan. Upayakan jangan hanya bergantung pada testimoni yang ada di situs web perusahaan, karena hal tersebut bisa saja direkayasa. Carilah informasi independen dan baca ulasan dari pelanggan yang telah berinvestasi sebelumnya. Jika ada banyak ulasan negatif atau penipuan yang dicurigai, sebaiknya hindari investasi tersebut. Yang ketiga, selain testimoni pelanggan, Anda juga perlu melakukan pengecekan melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK atau badan keuangan resmi lainnya. Jika perusahaan tidak terdaftar, ada kemungkinan besar bahwa investasi tersebut merupakan investasi bodong. Yang keempat, hindari investasi berbasis ponzi. Investasi berbasis ponzi adalah jenis investasi bodong di mana dana dari investor baru digunakan untuk membayar investor yang lebih lama. Investasi semacam ini akhirnya akan runtuh karena tidak ada sumber pendapatan yang sebenarnya. Jika skema investasi terdengar seperti piramida keuangan, maka harus Anda hindari. Berinvestasi harus berdasarkan analisis dan pengetahuan yang matang. Pastikan Anda membekali diri dengan pengetahuan sebelum mulai berinvestasi. Jangan mudah tergiur dengan keuntungan yang sangat besar dan ingatlah selalu kehati-hatian adalah kunci untuk mencegah kerugian finansial. Demikian info kriminal kali ini. Saya Tabita Putri dan Kemal Prasetya pamit undur diri. Sampai jumpa.